Selamat siang di teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Kalabe. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang arti dari sebuah perselingkuhan, di mana perselingkuhan ini memberikan sesuatu yang sangat-sangat negatif bagi kalangan anak muda sekarang. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan komen dan subscribe di channel Hutan Official. Dan seperti biasanya, saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh rekan saya Solon yang akan menemani kita untuk membahas tentang arti dari perselingkuhan ini. Halo bro. Halo bro, Dari mana bro? dari luar kota bro, ada urusan penting. Oke, di sini kita sudah kedatangan Solon yang biasa disapa dengan pakar cinta. Seaja lah. Dan di pembahasan kita kali ini, apakah Anda bisa memberikan penjelasan tentang perselingkuhan ini? Ya, terima kasih. Seperti biasa, terlebih dahulu saya ingin sapa teman-teman penonton dimanapun Anda berada, khususnya penonton setia di Hutan Official. Official ya. Tema kita kali ini sebenarnya tidak jauh beda dengan tema kita minggu lalu. Iya, tidak juga. Betul bang ya? Iya. Karena minggu lalu kita kupas tentang cinta, dan saat ini kita bahas tentang perselingkuhan. Iya, betul sekali. Perselingkuhan itu kan sisi lain dari cinta, yaitu sisi kontroversinya. Iya. Yang minggu lalu itu kita bahas sisi indahnya, sekarang sisi pahitnya, gitu bang ya. Iya, iya. Oke, berkenaan dengan perselingkuhan. Perselingkuhan ini kan sifatnya kontroversi bang ya. Mengapa disebut kontroversi? Karena ada yang menerima, ada pula yang menolak. Tapi pada hakikatnya kehidupan memang harus kontroversi bang. Karena yang melarang kontroversi itu artinya dia seakan-akan melarang matahari untuk terbit, gitu bang. Nah, soal perselingkuhan adalah topik sebenarnya yang sangat radikal untuk kita bahas. Tapi saya setuju untuk bahas topik-topik yang radikal seperti ini karena kita memang harus menggunakan hal-hal yang radikal untuk menguras energi intelektual kita. Nah, mengapa saya sebut perselingkuhan ini sebagai sesuatu yang radikal dan kontroversi? Karena di luar sana kita lihat perselingkuhan ini menyebabkan hubungan antara dua insan manusia, katakanlah laki-laki dan perempuan, itu hancur dan berantakan diakibatkan oleh perselingkuhan ini. Oke, dan apabila kita ingin menelisik lebih jauh tentang perselingkuhan, kita bisa menggunakan atau menganalisa perselingkuhan itu melalui dua metode. Yang pertama menggunakan intisari perasaan, dan yang kedua menggunakan etika dan moral. Nah, ketika kita tinjau perselingkuhan dari sisi intisari perasaan, objek cinta, perselingkuhan itu sebenarnya tidak salah. Karena perselingkuhan itu timbul dari cinta, ya. Salah satu sebab perselingkuhan itu ada, dasar awalnya adalah cinta. Sedangkan cinta kita tahu bahwa cinta itu buta, tidak melihat latar belakang seseorang. Pokoknya cinta itu layaknya hukum lah, ya. Dan metode yang kedua adalah menggunakan etika dan moral. Nah, ketika kita memasukkan atau diintervensi oleh etika dan moral ini, maka perselingkuhan itu berkamuflase atau berubah menjadi konotasi yang negatif, sehingga perselingkuhan itu ada batasannya.
dan pada akhirnya dilarang. Oke, begitu Bang ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah perselingkuhan ini mempunyai apa namanya? Apakah perselingkuhan ini mempunyai dampak? Apakah mempunyai dampak positif atau ada dampak negatifnya? Karena kalau saya perhatikan di kalangan anak muda sekarang kan ada yang mempunyai dampak positif negatif. Jadi apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadinya seperti itu? Oke. Dampak positif dan dampak negatif dari perselingkuhan Bang ya. Nah, kalau kita tinjau secara logika, pasti mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya kita merujuk pada intisari cinta. Mengapa? Karena kita kembali ke perspektif cinta, yaitu cinta tidak akan berubah hanya karena kumpulan fakta Bang. Jadi cinta itu akan berubah kalau ada cinta yang lain yang lebih masuk akal. Nah, disitulah sering terjadi perselingkuhan, karena mungkin pasangannya saat ini tidak masuk akal, jadi dia mencari yang masuk akal. Nah, ini dampak positifnya. Ya. Tapi kita mau langkah ke dampak negatifnya, ketika objek perselingkuhan itu atau insan manusia yang ingin selingkuh hanya berdasarkan dari nafsunya, syahwatnya, atau latar belakang yang lain. Ini yang menjadikan dampak negatif dari intensitas perselingkuhan ini untuk manusia Bang. Ya gitu. Begitu. Jadi itu ya dampak negatif dan positifnya Bang. Iya Bang. Jadi sekarang pertanyaan yang ketiga Bang, pertanyaan yang terakhir. Ya. Apakah ada solusi untuk perselingkuhan ini? Apakah ada solusinya bagaimana supaya tidak terjadi perselingkuhan gitu? Apakah Anda bisa jelaskan tentang solusi perselingkuhan ini Bang? Oke. Mengenai solusi atau tips-tips untuk mengatasi perselingkuhan supaya tidak terjadi dalam hubungan pribadi, misalnya hubungan percintaan di antara dua manusia, ya harus mempertahankan dasar perasaannya. Jadi kita kembalikan ke cinta kembali. Ketika cinta itu kuat, saya ingat pernah menuangkan argumen ini dalam akun Facebook saya. Saya katakan bahwa cinta itu mempunyai 4 tiang yang kokoh seperti rumah. Apa itu? Kesetiaan, kejujuran, kasih sayang, dan kepercayaan. Nah, ketika 4 tiang ini sudah diimplementasikan dalam hubungan kita, yakin dan percaya, niscaya perselingkuhan tidak akan terjadi dalam hubungan kita. Itu Bang. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, itulah topik pertama kita tadi tentang perselingkuhan. Dan di sini kami mempunyai topik pembahasan yang kedua, yaitu yang tidak kalah seru dengan perselingkuhan ini. Dan sebelum itu kita rehat dulu. Oke, seperti saya katakan tadi bahwa masih ada topik yang tidak kalah menarik dari topik yang pertama tadi. Dan di sini topik yang kedua adalah tentang perang-perangan. Dalam perang-perangan ini bukan berarti perang bagaimana. Di sini kita ketahui sekarang bahwa sekarang sudah beredar di media-media tentang perselisihan di antara kedua negara. Dan di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada rekan saya, apakah bisa menjawab pertanyaan saya atau bagaimana? Apakah Anda bisa memberikan penjelasan apa penyebab dari kedua kubu negara ini sehingga bisa terjadi perselisihan?
itu sedang beredar sekarang bahwa Rusia dan Ukraina itu sedang melakukan peperangan, sampai-sampai kepala negara dari Ukraina ini turun tangan untuk membela negaranya. Apakah Anda bisa memberikan penjelasan? Ya, kalau kita analisa secara kritis, penyebab atau faktor utama Rusia konflik atau menginvasi Ukraina secara sporadis itu ada kaitannya dengan topik kita yang pertama Bang, yaitu perselingkuhan. Jadi Ukraina ini mencoba berselingkuh dengan NATO, dan sinyal itu diketahui oleh Rusia Bang. Oleh sebab itu Rusia langsung mengambil tindakan dengan cara mengerahkan pasukan militer menggempur Ukraina secara habis-habisan. Oh ya. Ya. Di pihak Rusia sendiri itu mengklaim bahwa mereka menyerang Ukraina atas dasar tidak ingin adik kandungnya yaitu Ukraina ini bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara yaitu NATO. Mengapa? Karena mengancam dari keamanan Rusia sendiri. Mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina itu lebih cenderung kepada perang saudara sebenarnya. Karena secara historis Ukraina dan Rusia adalah bekas negara Uni Soviet. Ya, jadi kedua negara ini memang dibekali atau berlatar belakang mentalitas perang dingin Bang. Jadi jika terjadi gesekan-gesekan baik secara internal atau intern atau penyebab yang lain, pasti kekuatan militer yang dikedepankan oleh kita. Dari sisi Ukraina, sebenarnya mereka punya hak untuk menentukan sikap karena mereka adalah negara yang merdeka. Mereka adalah negara yang berdaulat dan diakui seluruh dunia. Oleh sebab itu, sekali lagi kita melihat bahwa perang atau konflik antara Rusia dan Ukraina ini sebenarnya hanyalah masalah personal saja. Tidak perlu negara-negara lain untuk ikut campur, karena ini masalah anggaplah internal keluarga dari bekas Uni Soviet ini Bang. Gitu. Oh begitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri Bang? Apakah Indonesia turun tangan untuk ikut perang, atau diam di tempat, atau tinggal di tengah-tengah, dalam artian diametral lah? Ya. Gitu. Oke. Apakah Indonesia akan seperti itu? Berbicara tentang peran dan posisi Indonesia, Indonesia tetap mengedepankan prinsip menghormati kedaulatan dan teritorial integritas suatu negara. Jadi Indonesia pastinya jangan ikut perang lah, atau jangan membela salah satu dari negara ini. Berhubung Indonesia itu punya prinsip luar negeri yang bebas aktif, jadi Indonesia itu punya sebenarnya power untuk menjadi salah satu negara yang menganut prinsip mediator, yang punya orang-orang pintar dalam sisi diplomasi, sehingga bisa menyarankan kepada PBB atau kedua belah pihak Ukraina dan Rusia ini untuk mengedepankan pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan. Karena ya sekali lagi ini mereka bersaudara Bang. Jadi Indonesia harus pada posisinya menyuarakan bahwa perang adalah hal yang salah dan kembalikan ke meja perundingan untuk mencari solusinya. Itu Bang. Jadi pertanyaan yang ketiga Bang, apakah Anda mengetahui bagaimana solusi dari kedua negara ini supaya bisa akur dan bisa damai seperti sebelumnya? Ya, mengenai solusi, ya simpel saja Bang ya. Masing-masing kepala negara, baik dari Ukraina yaitu Zelensky dan dari
Rusia Vladimir Putin bisa menahan diri bahwa ketika ada perang itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang salah, tetapi siapa yang tersisa. Gitu ya prinsipnya perang. Tetapi dan kita kembalikan kepada kedua pemimpin negara itu untuk lebih dewasa menyikapi permasalahan keduanya, yakni tetap mengedepankan sisi perdamaian dengan cara hubungan diplomatik seperti negara-negara yang lain. Itu Bang. Jadi begitulah pembahasan kita siang hari ini. Ya, kita berdoakanlah mereka supaya bisa berdamai, bisa akur kembali dan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini. Oke. Itulah pembahasan kita pada siang hari ini, dan seperti pembahasan yang pertama tadi tentang perselingkuhan, bahwa perselingkuhan itu tidak baik, maupun ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Yang namanya perselingkuhan itu tidak baik. Dan topik yang kedua, kita telah membahas tentang peperangan, bahwa peperangan itu tidak baik. Seperti kita ketahui bahwa peperangan itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi peperangan itu hanya menghasilkan air mata. Sekian dan terima kasih. Dan apabila ada teman-teman yang mempunyai topik yang menarik, silahkan tulis di kolom komentar, dan minggu depan kami akan pertimbangkan dan kami akan membahas sesuai kemampuan kami. Terima kasih.